Larissa. Nah, jadi kali ini aku bakal lanjutin sharing tentang kuliah di Kreatif Tekstil dan Mode Telkom University Part 2. Akhirnya aku bisa mengumpulkan semua energi buat kembali flashback untuk sharing ke teman-teman gimana sih kuliah di Kreatif Tekstil dan Mode Telkom University tahun kedua atau semester 3 dan semester 4. So, sebelum kita masuk ke beberapa mata kuliah yang nanti bakal aku bahas, aku pengen ngasih intermezzo dulu seperti biasa ke teman-teman. Karena ada beberapa fakta menarik yang kalian harus tahu sebelum kalian masuk ke jurusan ini. Karena dulu sebelum aku masuk ke jurusan Kreatif Tekstil dan Mode ini, berpikirnya bahwa jurusan ini adalah jurusan yang cantik gitu. Ketemunya sama orang-orang yang cantik, yang modis, yang stylish, yang make upan. Nah, kalian harus garis bawahi hal ini di saat kalian udah masuk ke semester 3, 4, dan seterusnya. Karena jangankan buat cantik-cantik, jangankan buat make upan, buat dandan sebagainya, buat mandi pun nanti kalian bakal lupa. Karena tugas di jurusan ini tuh lumayan berat, apalagi di semester 3 dan semester 4. Karena hari-hari kalian akan dipenuhi dengan tugas, eksplorasi, dan eksplorasi. Jadi lucu banget nih. Ceritanya dulu aku kalau nggak semester 4 atau semester 5 gitu ya. Jadi lucu banget pas masuk kelas tuh kayak semua teman-teman tuh pakai masker mulut gitu. Karena pada nggak mandi, karena masuk kuliah jam 6:30, terus pada baru selesai ngerjain tugas itu jam 6. Jadi kayak nggak ada waktu dandan, nggak ada waktu buat mix and match baju. Jadi pakai baju yang seadanya, pakai makeup juga nggak, lipstick juga nggak, pakai masker wajah. Jadi kayak selanjutnya, hal kedua yang kalian harus tahu adalah, jadi dulu sebelum aku masuk jurusan ini juga aku pernah berpikir nanti pas sudah masuk jurusan Kreatif Tekstil dan Mode di Telkom University ini, pas sudah sampai Bandung, nanti mau nugas-nugas cantik sambil main-main laptop gitu di cafe atau di mana deh yang estetik, terus sambil nongkrong-nongkrong sama teman-teman. No, kalian harus buang keinginan itu saat kalian memasuki tahun kedua atau semester 3 dan semester 4 dan seterusnya. Karena kita tugasnya menggunakan kayak kompor, kita perlu rebus-rebus, kita perlu bakar-bakar, kita perlu lahan yang besar buat gelar-gelar kain bermeter-meter, terus kita juga perlu mesin jahit dan sebagainya. Kalian nggak mungkin dong bawa kompor, bawa mesin jahit dan sebagai macamnya itu ke kafe. Jadi kalian harus membuang pikiran bahwa mau nugas di coffee shop dan sebagainya. Karena kalian bisa nugas di cafe itu saat tahun-tahun akhir, pas kalian nyusun tugas akhir, kan itu pakai laptop jadi bisa gampang. Nah, untuk tahun kedua dan tahun ketiga kalian hanya bisa ngerjain tugas di kosan aja. Terus fakta yang ketiga adalah kalian harus siap-siap flying money di tahun kedua ini, karena semua tugas kita base-nya adalah praktek dan semuanya memerlukan duit, dan setiap minggu disuruh belanja apapun itu. So, kalian harus berhemat di tahun ini karena kalian akan banyak spend money buat tugas. Jadi langsung aja kita bahas mata kuliah apa aja sih yang akan kalian pelajarin atau kalian dapetin di tahun kedua kuliah di Kreatif Tekstil dan Mode Telkom University. Mata kuliah yang pertama adalah KTM 1 Studi Image. Ini adalah mata kuliah studio yang 5 SKS yang udah aku jelasin di video part 1. Jadi mata kuliah studi image ini adalah mata kuliah yang paling penting di semester 3. Kalian ini akan diajarin bikin mood board. Mungkin kalian belum tahu mood board. Jadi setiap kita ngedesain, kita harus bikin mood board dulu. Jadi nggak langsung desain. Kan banyak nih orang-orang nanya gimana sih cara dapat inspirasinya untuk ngedesain. Jadi caranya adalah bikin si mood board ini. Jadi kita mengumpulkan ide-ide kita berupa image di sebuah board. Jadi nanti kita kumpul-kumpulin gitu gambar-gambar kita. Nanti kalian bakal ngerti sendiri deh kalau kalian udah dapat mata kuliah ini. Jadi intinya di KTM 1 atau studi image ini kalian akan diajarin gimana caranya mendapatkan inspirasi untuk mencipta atau ngedesain sesuatu yang nantinya kalian gunakan untuk mendesain pakaian. Terus ini aku mau sharing dulu aku waktu KTM 1 studi image bikin karya ini. Tara, jadi ini adalah home decor. Jadi di studi image ini kita nggak harus bikin fashion ya, bisa apapun. Tergantung dari mood board yang kita buat. Jadi kita mau bikin
home decor, mau bikin fashion itu bebas, karena ini baru pengenalan gitu. Jadi dulu aku bikin home decor kayak gini. Ini aku olah dari kayu-kayu bekas itu, yang temanya adalah shabby chic. Dan ini adalah dosen aku, ini Pak Aldi. Pak Aldi, nanti kalian bakal ketemu sama Pak Aldi, tapi belum tentu di mata kuliah ini sih. Jadi bisa di mata kuliah Reka Latar kalian ketemu sama Pak Aldi. Ini jadi mata kuliah KTM Studi Image. Ini adalah pameran waktu akhir semester. Jadi nanti hasil akhir dari karya kalian tuh bakal dipamerin kayak gini. Terus mata kuliah yang kedua adalah Fashion Illustration atau Fashion Ilustrasi. Jadi kan di semester 1 dan semester 2 kalian udah diajarin gimana sih cara gambar secara dasar. Nah, di semester 3 ini kalian akan diarahkan ke arah fashion, yaitu Fashion Ilustrasi. Jadi kalian bakal dikasih tugas kayak bikin-bikin gini yang berhubungan dengan fashion. Terus kayak gini. Kayak gini. Tapi sebelum kalian diajarin bikin fashionnya, kalian pasti bakal diajarin bikin postur tubuhnya gimana gitu. Jadi kayak berbagai macam postur tubuh model untuk kalian akhirnya nanti mendesain baju di atas postur tubuh tersebut gitu. Menyenangkan sih. Ini dulu aku mata kuliah Fashion Ilustrasi dapatnya sama dosen Kang Mufti. Yang ketiga adalah fashion fotografi. Jadi di mata kuliah fashion fotografi ini kalian akan diajarin gimana caranya pakai kamera. Jadi ngatur kontrasnya gimana, shutter speednya gimana, lightingnya gimana, terus angle foto yang bagus dari mana, khusus untuk fotografi fashion. Nah, nanti di kuliah ini kalian akan banyak kuliah di studio. Jadi kan di Fakultas Industri Kreatif, di fakultas kita itu ada studio foto. Nah, nanti kalian akan sering banget kelasnya di situ gitu, bukan di kelas yang kayak biasa. Nah, jadi di mata kuliah fashion fotografi ini sebenarnya dianjurkan kalian untuk punya kamera sendiri. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya dan nggak pengen punya kamera sendiri juga nggak apa-apa, maksudnya bisa pinjam ke teman. Jadi punya kamera tuh sebenarnya nggak wajib, cuman mempermudah aja gitu. Kalian nggak usah pinjam-pinjam kalau ada tugas gitu sih. Selanjutnya kalian akan dapat mata kuliah teknik produksi busana. Nah, apa sih mata kuliah teknik produksi busana ini? Jadi ini adalah tahun pertama kalian bakal pegang mesin jahit. Jadi kalian akan diajarin gimana sih cara jahit lurus, gimana cara jahit belok, gimana cara jahit kerat, jahit kantong, dan sebagainya. Jadi intinya di mata kuliah ini kalian akan diajarin basic cara jahit. Nah, aku bakal nunjukin ke kalian tugas dulu aku waktu mata kuliah ini. Nah, jadi ini adalah tugas aku di mata kuliah teknik produksi busana. Jadi kita bakal diajarin nih cara jahit lurus, lihat nggak sih? Cara jahit lurus, terus jahit kayak apa sih, kotak-kotak gini, terus cara jahit gini. Pokoknya bener-bener dasar jahit tuh gimana tuh, jahit kayak melengkung-lengkung gitu. Jadi nggak tiba-tiba kalian langsung disuruh jahit baju, enggak. Jadi benar-benar dari dasar banget nih, diajarin jahit zigzag gimana, terus jahit kantong gimana nih. Kalian juga nanti akan disuruh jahit, bukan disuruh sih, lebih ke diajarin gimana caranya bikin kantong safari dan berbagai macam kantong nih. Lihat nggak? Nih. Pokoknya nanti kalian di mata kuliah ini bakal kuliah di studio jahit. Jadi kerjaan kalian bakal jahit aja. Dan nanti bakal dikasih tugas juga. Jadi kalian bakal ngebawa pulang tugas-tugas kayak gini. Nah, pertanyaannya di mata kuliah ini tuh wajib gak sih punya mesin jahit? Jadi sama halnya kayak kamera tadi, sebenarnya kalau kalian punya mesin jahit sendiri di kosan itu sangat mempermudah. Jadi kalian gak usah ke teman atau gak usah pinjam-pinjam teman, gak usah antri dulu ke teman gitu. Jadi kalau kalian punya ya bagus, tapi kalau kalian nggak mau punya dan nggak mau beli juga sebenarnya nggak apa-apa. Kalian bisa
pinjam atau gantian ke teman kalian, atau bisa nyelesain tugasnya di kampus gitu. Lalu mata kuliah selanjutnya adalah kalian akan dapat mata kuliah pengetahuan bahan dan produk tekstil. Nah, ini adalah mata kuliah teori, jadi kalian akan kuliah di gedung kuliah umum. Jadi di mata kuliah ini kalian gak bakal banyak ngerjain tugas yang praktek sendiri gitu, jadi akan lebih banyak mendengarkan. Tapi ini juga gak kalah penting karena kalian nanti akan diajarin macam-macam tekstil, kayak katun, gimana caranya membedakan katun dan polyester, gimana cara pembuatan tekstil dan sebagainya. Jadi ini juga sangat penting. Mata kuliah yang terakhir di semester 3 adalah bagan teknik tekstil. Apa sih bagan teknik tekstil? Nah, jadi di mata kuliah ini kalian akan diajarin bikin motif di baju gitu. Kebayang gak sih? Jadi kalian akan diajarin gimana sih cara menemukan ide membuat sebuah motif. Nih aku mau contohin ke teman-teman tugas aku di bagan teknik tekstil. Tada! Ini adalah tugas aku di mata kuliah bagian teknik tekstil. Jadi ini adalah motif yang aku ciptakan sendiri, terinspirasi dari tarian Selamat Datang Bangka Belitung waktu itu. Nah, jadi kita akan diajarin benar-benar dari awal. Ini adalah hasil akhir motif yang aku buat. Nah, sebelum bikin ini, jadi kita bakal disuruh bikin mood board dulu. Nih, nanti kalian gimana sih cara bikin mood board? Kalian akan diajarin di mata kuliah studi image yang tadi udah aku jelasin. Jadi kita bikin mood board dulu nih, inspirasi kita tuh apa? Kayak aku nih kemarin inspirasinya tarian Selamat Datang. Jadi ada orang tari Selamat Datang, terus apa aja sih yang ada di tarian Selamat Datang itu, kayak gambus dan sebagainya. Terus udah selesai bikin mood board, nanti kita bikin ini, namanya adalah stilasi. Jadi aku jelasinnya cepet-cepet aja ya, soalnya kalau dijelasin satu-satu lama. Nah, nanti kalian bikin motif kayak gini. Jadi bikin beberapa pilihan motif, nanti akan asistensian sama dosennya. Dulu aku dapat dosennya Bu Morin. Kalian pasti bakal happy banget karena Bu Morin sangat ceria orangnya. Nih, jadi dosen aku dulu Bu Morin. Ini nanti prosesnya akan gini, terus ada proses pewarnaan. Nanti aku melakukan beberapa warna, nanti akan ACC-an yang mana yang bagus. Tada! Nah, ini adalah hasil akhir. Jadi hasil akhirnya adalah kita bakal bikin motif di print pakai digital print. Nah, ini adalah motifnya yang aku buat. Jadi kita nanti akan diajarin secara digital bikin motif. Ini adalah dari gambar. Nanti di akhir semester kita disuruh ngeprint digital print dan nanti akan pameran. Jadi di akhir semester nanti kalian akan pameran, kalian bisa ngelihat hasil karya dari teman-teman kalian di jurusan yang sama atau di jurusan KTM. Dan kita sampai pada semester 4. Jadi di semester 4 ini kalian akan mendapatkan mata kuliah yang pertama adalah KTM 2, yaitu kelas studio 2, yaitu namanya Basic Fashion atau busana dasar. Nah, ini adalah yang kalian tunggu-tunggu. Akhirnya di semester 4 kalian dikasih project bikin baju atau bikin fashion, yaitu busana dasar. Jadi basic fashion gitu loh, nggak yang gaun-gaun, nggak yang langsung tiba-tiba gaun. Jadi kalian akan diajarin atau dituntun gimana caranya menemukan ide, membuat desain basic fashion atau busana dasar. Aku pengen nunjukin ke kalian tugas yang aku buat waktu project membuat busana dasar di KTM 2 produksi busana dasar. Tada! Ini adalah tugas aku di mata kuliah busana dasar. Jadi dari 5 bulan kita kuliah busana dasar ini, outputnya adalah ada 3. Yang pertama adalah kalian wajib nanti bikin produknya, busananya. Terus kalian juga wajib bikin foto dan video. Dan yang ketiga kalian wajib bikin buku katalog kayak gini.
Jadi kalian lumayan makan duit banget sih di mata kuliah ini, tapi nggak apa-apa, it's fun. Karena kan jujur ini yang kalian tunggu-tunggu kan, bikin baju gitu. Nah ini adalah cover dari buku yang aku buat. Ini adalah produk aku yang namanya adalah Pinbox. Bukan kolaborasi, gabungan antara pin up, style pin up, dan hanbok Korea. Ini adalah photoshootnya. Terus, nah ini adalah profile aku. Pertama profile, terus aku jelasin konsep aku bikin si karya ini tuh apa gitu, perpaduan dari pin up dan hanbok. Jadi kita jelasin di sini. Terus dijelasin pin up itu apa, hanbok itu apa. Terus scamper juga nanti kalian bakal dijelasin pentingnya scamper itu apa. Aku nggak bakal jelasin karena panjang banget ya. Ini pokoknya scampernya. Terus juga tetap kita harus bikin mood board. Jadi seperti yang tadi aku bilang, studi image itu sangat penting karena itu sangat menentukan gitu kelanjutan nantinya kita berkarya. Jadi gimana cara bikin mood board yang bagus gitu. Nih, ini mood board aku. Terus ini lifestyle boardnya. Terus kita juga harus menentukan target market, karena setiap kita mencipta kita harus tahu dong baju kita mau dipakai siapa gitu. Terus ini adalah desainnya. Tuh, ini desain. Terus ini adalah material. Jadi kita dimasukin juga nih material yang mau kita gunakan di baju itu apa. Material apa gitu. Terus ini teknik apa sih namanya? Teknik eksplorasinya, eksplorasi materialnya pakai eksplorasi apa gitu. Apa itu? Terus polanya kan kita udah, nanti juga kita belajar pola. Nah di semester ini nanti aku bakal jelasin, kita bakal diajarin pola. Ini deh pokoknya. Terus kita harus tahu biayanya. Dan ini adalah photoshoot aku waktu itu. Ini adalah bajunya ada disimpan tapi nggak aku liatin. Kalian lihat fotonya aja. Nih, ini hasil photoshootnya. Nanti bakal aku cantumin juga deh di sini beberapa photoshootnya. Udah deh. Selanjutnya kalian akan mendapatkan mata kuliah Reka Latar. Nah, jadi intinya Reka Latar ini adalah mata kuliah yang ngajarin kalian gimana sih cara ngebuat atau menghias suatu permukaan, yaitu tekstil gitu. Nah, nanti ini akan menyita waktu banget dan akan menyita uang juga. Jadi di mata kuliah ini bakal banyak belanja, terus gitu deh pokoknya, bakal banyak belanja alat-alat, kain-kain nih. Jadi bayangin kalian setiap minggu itu bakal dikasih tugas teknik Reka Latar yang berbeda, terus kain-kainnya juga berbeda. Bayangin kalian di setiap minggunya bakal disuruh mengeksplorasi satu teknik di 10 kain, terus minggu depannya gitu lagi. Dan teknik-teknik itu juga membutuhkan alat-alat gitu loh, kayak ini cairan pleats butuhnya, terus ini koin-koin gitu. Kalian bakal diajarin, tapi ini seru sih. Jadi kalian bakal diajarin gimana caranya menghias sebuah kain gitu. Jadi nggak yang kain terus dijadiin baju, enggak. Jadi kebayang nggak sih si kainnya tuh bisa kita olah gitu sebelum kita membuat baju. Ini banyak banget. Kalian pokoknya bener-bener setiap minggu akan diajarin beda-beda teknik. Nih kayak gini. Nih teknik marbling, kalian bakal beli pewarnanya. Nih pokoknya nanti tangan kalian bakal kotor, bahkan kebakar, bakal kegunting, apa deh pokoknya segala macam, karena mata kuliah itu benar-benar wow. Kalian butuh kompor, megang yang panas-panas dan sebagainya macamnya. Ini deh pokoknya ini seru banget. Kalian harus ngikutin mata kuliah ini sampai habis, dan ini fun, cuman ya itu makan banyak waktu dan menghabiskan lumayan banyak uang. Next, mata kuliah selanjutnya adalah serat dan pewarna alam. Nah, jadi kalian di sini akan diajarin
hampir sama kayak tadi reka latar, tapi lebih ke pewarna alam. Jadi kalian membutuhkan kain serat alam. Nanti kalian juga akan diajarin kain serat alam tuh apa aja, terus pewarna alam tuh apa aja, kayak dari secang. Terus kalian diajarin dari pewarna alam, dari daun-daunan, terus dari kayu-kayuan gitu sih. Nah, nanti kalian bakal menghabiskan lumayan banyak uang di sini karena pewarna alam dan kain serat alam itu lumayan mahal. Selanjutnya mata kuliah celup rintang. Nah, di mata kuliah celup rintang ini juga hampir-hampir sama sebenarnya kayak reka latar dan teknik pewarnaan bahan alami tadi. Tapi celup rintang ini konsepnya kayak gini loh, celup dan rintang. Jadi kalian kayak sebuah kain, kalian rintang dulu nih, kalian halangin gitu, ikat pakai karet atau pakai apapun, pakai benang gitu. Terus kalian celup bisa pakai pewarna alam atau bisa pakai pewarna buatan. Nanti pokoknya bakal dapet motif-motif yang bagus-bagus. Jadi ini adalah contoh-contoh tugas di celup rintang. Ini aku ngambil di internet ya, bukan tugas aku, karena tugas celup rintang aku males banget nyarinya, aku nggak tahu naruhnya di mana. Mata kuliah terakhir di semester 4 adalah reka rakit. Apa sih reka rakit? Reka rakit ini hampir sama kayak reka latar, jadi mereka temenan gitu, reka rakit sama reka latar. Bedanya kalau reka latar itu menghias kain, kalau reka rakit ini membuat kain. Jadi kalian nanti akan diajarin berbagai teknik membuat kain kayak tenun, tapestry, felting dan sebagainya. Ini aku mau contohin tugas-tugas aku di mata kuliah reka rakit. Nih, bikin karya kayak gini. Ini adalah tapestry. Terus ini tenun. Ini tenun. Nanti kalian seminggu, jadi setiap minggu itu bakal dikasih tugas berbeda teknik gitu loh. Nih, ini adalah tenun. Jadi di mata kuliah reka rakit ini kalian bakal banyak banget menghabiskan waktu. Jadi di mata kuliah reka rakit ini kalian bakal banyak banget menghabiskan waktu kalian. Yang tadi aku bilang lupa mandi, lupa makan, dan lupa segalanya itu adalah kalian salah satunya bakal ngerjain tugas reka rakit ini yang memerlukan banyak sekali waktu. Nih kayak gini, kalian bakal nenun sendiri satu-satu. Setiap minggu kalian dikasih 2 tugas beda-beda teknik. Jadi pas masuk pertemuan, jadi gini nih, masuk nih pertemuan minggu ini kita belajar tenun. Oke, belajar tenun gini caranya. Terus oke, minggu depan kalian harus bawa 2 tenun gini berukuran 20 x 20 cm. Ini kan lama banget bikinnya, satu-satu pakai alat gitu, pakai tangan, dibantu alat deh pokoknya. Nanti kalian akan beli alatnya. Terus udah kan, kalian minggu depannya kalian bawa nih tugas tenun. Terus, nah di minggu itu juga kalian akan diajarin tapestry. Nah, diajarin tapestry, besok minggu depan bawa tapestry 20 x 20 kayak gitu aja terus. Di ujian akhir semester kalian bakal dikasih tugas bikin sebuah karya gede. Nanti bakal dipamerin karya dari reka rakit, bisa dari tapestry, bisa gabungan dari tapestry sama tenun, sama makram, terus ini apa sih ini namanya, crochet. Jadi banyak banget deh, kalian nanti akan diajarin teknik gimana caranya membuat kain. Sekian sharing session kuliah di jurusan Kreatif Tekstil dan Mode Telkom University. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, apalagi buat kalian yang mau masuk ke jurusan ini. Dan jangan lupa subscribe, karena kalau aku upload video ketiga nanti kalian bisa langsung tahu dan nonton. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, bisa kebayang gimana dan apa sih yang kita pelajari di tahun kedua kuliah di sini. So, thank you for watching. See you in my next video. Bye bye.